Selamat datang di SMP Syubhanul Waton, sekolah berbasis pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sains dan life skill, dipadukan dengan nilai-nilai luhur pesantren dalam rangka meneguhkan iman, pembentukan karakter, dan akhlak mulia. Terletak di kaki Gunung Merbabu dan berada di dalam komplek Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang, sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. SMP Syubhanul Waton menyandang predikat akreditasi A, berdiri pada tahun 2009 dengan mengusung visi membentuk peserta didik yang religius, terampil, dan unggul dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kembali lagi bertemu dengan Bu Esti. Untuk pertemuan yang kedua ini, Bu Esti akan membahas tentang kisi-kisi PAT SDK semester 2. Nah, bisa kalian lihat kisi-kisi PAT-nya ada soal pilihan ganda, menjodohkan, dan isai. Untuk pilihan ganda ada 40 soal, menjodohkan ada 10 soal, dan isai ada 5 soal. Kita masuk poin pertama di pilihan ganda. Untuk nomor 1 itu menyebutkan karya seni rupa yang ditinjau dari kegunaannya. Jadi seni rupa itu bisa ditinjau dari kegunaannya ada 2. Nanti silahkan kalian jawab. Untuk nomor 2, menyebutkan karya seni terapan. Nomor 3, menyebutkan contoh karya seni yang memiliki nilai estetik atau keindahan dan nilai fungsi kegunaan. Nah, karya seni itu kan tadi dibagi menjadi 2. Nah, kira-kira contoh dari itu apa? Selanjutnya, nomor 4, menyebutkan macam-macam ragam hias pada bahan tekstil. Nomor 5, menyebutkan contoh pewarna bahan tekstil dari alam. Nah, pewarna bahan tekstil itu kan dibedakan menjadi 2, yaitu bahan tekstil alam dan bahan tekstil buatan. Nah, kira-kira pewarna bahan tekstil alam itu apa contohnya? Yang keenam, menyebutkan pengertian dari stilasi pada menggambar ragam hias. Nomor 7, menyebutkan daerah yang ada di Indonesia menghasilkan karya seni terapan batik. Contoh-contoh karya terapan seni batik dari suatu daerah. Ya. Nomor 8, menyebutkan seni terapan yang dihasilkan di daerah Jepara. Kira-kira di daerah Jepara itu penghasil apa yang terkenal apa? Nomor 9, menyebutkan macam-macam teknik yang dilakukan pada ragam hias bahan tekstil. Nah, bahan tekstil, masih ingat ya tekniknya ada 4 ya, kira-kira nanti sebutkan 1 teknik yang dilakukan pada ragam hias bahan tekstil. Nomor 10, menyebutkan sifat bahan-bahan tekstil. Nah, kemarin sifat bahan tekstil itu sudah dibagi menjadi 4. Nah, sifatnya itu bisa kalian pelajari lagi, itu kira-kira masuk sifatnya apa saja. Selanjutnya, poin untuk nomor 11, menyebutkan fungsi alat yang digunakan dalam teknik sablon. Nah, alat-alat apa saja yang digunakan dalam teknik sablon. Nomor 12,
menyebutkan macam-macam ragam hias pada bahan kayu. Masih ingat ya, macam-macam ragam hias pada bahan kayu, ada mengukir, contohnya seperti itu. Nomor 13, menjelaskan dimensi hasil karya seni ragam hias berbahan kayu. Kira-kira dimensinya ada apa saja di ragam hias berbahan kayu. Nomor 14, menyebutkan alat pahat yang digunakan dalam mengukir atau memahat kayu. Kemarin ada 4 alat pahat yang digunakan untuk mengukir ya. Nah, silakan itu juga dipelajari. Nomor 15, menyebutkan contoh hasil karya seni rupa berbentuk kubistik. Nah, contoh-contohnya seperti apa saja bisa kalian cari juga referensinya, mungkin bisa di Google. Nomor 16, menyebutkan hasil pencampuran warna untuk mewarnai bahan tekstil. Dimaksudnya di sini seumpama warna biru dengan kuning nanti menghasilkan apa. Nah, silakan itu sudah dipelajari. Nomor 17, menyebutkan alat pahat yang digunakan dalam mengukir atau memahat kayu. Nomor 18, menyebutkan macam-macam alat yang digunakan untuk mengukir ragam hias pada bahan kayu. Sama ya, ini masih berkaitan dengan penerapan ragam hias pada bahan kayu. Nomor 19, menyebutkan salah satu kegunaan alat pahat yang digunakan untuk memahat kayu. Nah, kegunaan seumpama alat pahatnya yang untuk pahat miring ya, itu kegunaannya untuk apa. Nah, silakan itu juga dipelajari. Nomor 20, menyebutkan tekstur hasil dari pembuatan karya seni rupa berbahan kayu dengan teknik melukis. Nah, teksturnya kira-kira yang baik untuk digunakan untuk melukis itu teksturnya yang bagaimana. Selanjutnya, untuk poin nomor 21, menjelaskan pengertian dari bernyanyi dengan 2 suara. Nah, ini kita sudah masuk ke seni musik ya. Ini seni musik dengan menyanyi banyak suara dan bermain musik ensemble. Nah, kita nomor 21 ini menjelaskan pengertian dari bernyanyi dengan 2 suara itu apa artinya. Nomor 22, menyebutkan syarat yang harus diperhatikan dalam penampilan vokal grup atau paduan suara. Itu kira-kira syaratnya harus diperhatikan apa. Nomor 23, menyebutkan macam-macam vokal grup dalam penyajiannya. Kemarin vokal grup ada 4 ya, termasuk ada vokal grupnya dari akapela, nasyid, paduan suara, atau lagu kanon. Nah, untuk nomor 24, pengertian yang menjelaskan penyanyi yang berjumlah 12 sampai 28 orang, itu kira-kira termasuk jenis paduan suara apa, ya. Nomor 25, menyebutkan teknik yang dilakukan dalam menyanyi lebih dari 1 suara. Kira-kira teknik yang digunakan ada berapa? 4 ya. Kemarin Yosi sudah menyebutkan ada akapela, nasyid, kanon, dan paduan suara. Nah, kira-kira nanti kalian pelajari itu di tekniknya. Nomor 26, menyebutkan manfaat yang didapat dari menyanyi dengan teknik kanon. Nah, manfaatnya kira-kira apa ketika kalian bernyanyi dengan teknik kanon itu? Nomor 27, menyebutkan petugas yang memimpin dalam paduan suara. Nah, yang memimpin dalam paduan suara itu disebut apa? Nomor 28, menyebutkan asal lagu dari suatu daerah. Nah, kira-kira lagu daerah apa berasal dari mana, gitu ya. Poin 29, menyebutkan teknik pernafasan yang baik yang digunakan saat bernyanyi. Kemarin pernafasannya ada perut, pernafasan dada, dan pernafasan diafragma. Nah, kira-kira yang paling baik digunakan untuk bernyanyi itu apa?
Nomor 30 menyebutkan nama lagu daerah beserta asalnya. Berarti lagu ini berasal dari. Selanjutnya, nomor 31 menyebutkan contoh alat musik dari suatu daerah. Nah, alat musiknya dari seumpama dari Jawa itu alat musiknya yang terkenal apa? Nomor 32 menjelaskan pengertian dari musik ensemble. Apa itu musik ensemble ya? Bisa kalian buka lagi kemarin di pertemuan pertama. Untuk nomor 33 menyebutkan contoh alat musik berdasarkan fungsinya. Contohnya alat musik berdasarkan fungsinya apa? Nomor 34 menyebutkan alat musik berdasarkan fungsinya. Nomor 35 menyebutkan macam-macam alat musik berdasarkan cara memainkannya. Cara memainkannya itu bisa dipukul, dipetik, ditiup, ya. Nah, kira-kira menyebutkan satu alat musik. Terus nomor 36 menyebutkan salah satu cara memainkan alat musik. Nomor 37 menyebutkan contoh alat musik berdasarkan cara memainkannya. Nomor 38 menyebutkan contoh alat musik berdasarkan cara memainkannya. Masih sama ya, dari poin nomor 35 sampai 39 itu hampir sama. Silakan itu kalian pelajari alat-alat musik berdasarkan cara memainkannya. Nomor 39 menjelaskan perpaduan nada berdasarkan cara mendengarnya. Dan nomor 40 itu menyebutkan pencipta salah satu lagu keroncong. Itu kira-kira siapa? Nah, itu kisi-kisi di soal pilihan ganda. Jadi di soal pilihan ganda ini kita masuknya ke semester 2 dari seni rupa dan seni musik. Seni rupanya dari penerapan ragam hias pada bahan tekstil, penerapan ragam hias pada bahan kayu, dan untuk seni musiknya bernyanyi dengan lebih satu suara dan menyanyikan menggunakan alat musik campuran atau ensemble. Selanjutnya, soal menjodohkan itu juga ada 10 soal. Yang pertama, menyebutkan macam-macam ragam hias. Macam-macam ragam hias, masih ingat ya, ada 4 ya. Itu dari flora, fauna, geometri, sama figuratif. Nah, silahkan kalian nanti menyebutkan sesuai soal yang ada di soal tersebut. Nomor 2 menyebutkan macam-macam alat pahat. Nah, alat pahat kemarin juga ada 4 ya. Itu silahkan kalian dibuka macam-macam alat pahatnya. Nomor 3 menyebutkan jumlah anggota paduan suara berdasarkan jumlah anggotanya. Jadi paduan suara itu ada 2 jenis, yaitu paduan suara kecil dan paduan suara besar. Nah, itu nanti dilihat untuk soalnya. Nomor 4 menyebutkan salah satu teknik bernyanyi dengan musik ensemble. Nah, tekniknya kemarin ada 4, akapela, nasyid, paduan suara, dan kanon. Nah, nanti dilihat soalnya kira-kira yang masuk itu yang mana. Nomor 5 menyebutkan salah satu teknik latihan vokal. Ya. Nomor 6 menyebutkan macam-macam teknik bermain musik ensemble. Sama ya, itu macam-macamnya. Nomor 7 menyebutkan salah satu teknik bernyanyi dengan musik ensemble. Teknik ensemble ya. Terus nomor 8 menyebutkan salah satu alat musik tradisional dari suatu daerah. Kira-kira alat musiknya apa dan itu berasal dari daerah mana. Nomor 9 menyebutkan salah satu alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Dan yang nomor 10 menyebutkan salah satu alat musik berdasarkan cara memainkannya. Cara memainkannya tadi ya, seperti dipukul atau ditiup. Untuk soal terakhir yaitu isian cinta, di sini cuma satu jawaban yang perlu kalian tuliskan ya.
Nomor 1 itu contohnya menyebutkan salah satu contoh vokal grup dari suatu negara. Nah, kemarin kan Bu Esti sudah menjelaskan contoh satu vokal grup atau paduan suara dari Arab ya, contohnya itu apa namanya. Nomor 2, menyebutkan pemimpin dari suatu vokal grup. Pemimpinnya itu namanya apa? Nomor 3, menyebutkan salah satu teknik pernapasan dalam bernyanyi. Nah, teknik pernapasan dalam bernyanyi kemarin ada 3 ya, masih ingat? Nah, itu bisa dipelajari lagi. Nomor 4, menyebutkan alat musik berdasarkan fungsinya. Dan yang terakhir, menyebutkan contoh alat musik ensemble. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk kisi-kisi pembahasan soal PAT semester 2. Silakan kalian belajar dengan sungguh-sungguh ketika besok PAT, semoga mendapatkan nilai yang maksimal. Itu cukup sekian yang Bu Esti sampaikan. Selalu jaga kesehatan dan bisa kembali lagi ke pondok dalam keadaan sehat. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.